Ikhwani rahimakumullah, perpecahan memang berat, di dalam hati berat. Tapi hak, kalaupun hati kita berat menerimanya, kita wajib menerimanya. Di antara kenyataan pahit yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan akan terjadi pada umat ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan iftaraqatil yahud ala wahidah wa sab'ina firqah. Kaum Yahudi terdahulu terpecah menjadi 71 golongan. Satu di surga, 70 di neraka. Dari 71, satu yang di surga, 70 di neraka. Waftaraqatin nasara, demikian pula kaum Nasrani terpecah menjadi thintain wa sab'in, 72 golongan. Satu di surga, 71 di neraka. Dan kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ini yang berat hati kita menerimanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yakni demi Allah, sataftarik hadhil ummah, umat ini, umat Islam akan pecah menjadi 73 kelompok. Sintain wa sab'in finnar, 72 di neraka, wahidah fil jannah, cuman satu yang di surga. Berat hati kita menerimanya. Berat. Nggak bisa kita pura-pura buta dari hal ini. Sudahlah, nggak usah berpecah belah. Loh, ini akan berpecah belah, betul sebagaimana Rasul kabarkan. Kita nggak boleh pura-pura buta dan tak mengimani hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini clues, ini tips dari Rasul. Dengan kita berpura-pura buta, kufur nikmat kita. Diberikan petunjuk dan kita berpaling darinya. Kenapa? Nggak sesuai dengan as we wish. Itu kenyataan hak. Qadarullah, akan terjadi perpecahan sehingga 73 golongan. Dan kenyataan hak bahwa yang masuk surga dari 73 hanya satu golongan. Ya. Jadi mau nggak mau kita mesti mencari yang satu golongan ini kan? Iya kan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung kita termasuk di dalam yang satu golongan ini. Semoga. At least setidaknya Allah menilai kita yang menuntut ilmu mencari jalan menuju satu golongan ini, gitu. Setidaknya Allah melihat usaha kita dalam menuntut ilmu untuk mencari kebenaran, menyempatkan diri kita di sini, di majelis-majelis ilmu lain, bukan? Karena kita nggak bisa pura-pura buta, nggak bisa berpaling dari kenyataan yang dikhabarkan Rasul tersebut, sallallahu alaihi wasallam. Bahasa anak terlalu berat gak? Enggak ya? Bisa difahami ya? Udah biasa dengar bahasa Indonesia ya? Nonton sinetron ya? Biasa ya? Tentunya para sahabat radhiyallahu anhum tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Oh, cuman satu yang di surga. Of 73, cuman satu yang di surga. Mereka bertanya, "Man ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Siapa wahai Rasulullah? Siapa yang satu golongan ini?" Rasul pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang satu golongan tersebut adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka yang berada di atas satu path, satu jalan yang dimana aku dan para sahabatku berada di path itu, di jalur itu. yakni mereka yang berakidahnya, beribadahnya, berislamnya secara keseluruhan, melihat dan mengikuti bagaimana dulu sahabat berakidah. Mengimani takdir, akidah, oke? Dulu bagaimana sahabat mengimani takdir? Ya kan? Mengimani hari akhir, akidah, akidah. Dulu bagaimana konsep sahabat mengimani hari akhir? Demikian, berislamnya mengikuti Islam ala sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata ini pun banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Diperintahkan kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Mengikuti their method, their concept. Ya, di dalam mempraktekkan keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, misal. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan
Ansar. Zin? Siapa itu? Muhajirin Ansar siapa? Sahabat. Kalau nggak Muhajirin Ansar, sahabat ini cuma dua jenis. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Tuh, mengikuti cara mereka di dalam beragama, akidahnya, ibadahnya, fikihnya, gitu. Kenapa orang-orang itu? Radhiyallahu anhum. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi. Wa radu anhu, dan itulah hakikatnya mereka orang-orang yang betul-betul meridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan ridha Allah, ikuti jalan para sahabat. Tuh, tanpa mengikuti jalan mereka, maka kita tidak termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya? Waradu'an, dan itu juga hakikatnya mereka orang-orang yang benar mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya mereka yang berpaling dari jalannya sahabat, mereka masih belum ridha sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.